Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa menerima pembelajaran yang Ibu Enji berikan ya. Untuk kali ini Ibu akan membahas di unit 4, yaitu tentang mikroskop. Jadi Ibu akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari mikroskop dan bagaimana cara menggunakan mikroskop dengan baik dan benar. Tentunya kalian sudah sedikit membaca di unit 4 modul 2 ya. Sedikit-sedikit gitu ya. Oke. Kalau begitu kita sudah siap menerima penjelasan dari Ibu Enji. Kita mulai. Unit 4. Mengenal dan cara menggunakan mikroskop. Bagian-bagian mikroskop yang pertama itu adalah bagian optik. Bagian optik dari mikroskop terdiri dari lensa okuler, lensa objektif, diafragma, dan cermin. Lensa okuler itu adalah lensa yang terletak dekat dengan mata. Itu ada di atas bagian mikroskop ya, ada di atas lensa okuler. Lensa objektif itu kebalikannya. Dia dekat dengan objek. Ini adalah lensa objektif. Lensa objektif ini bisa diputar sesuai dengan pembesaran yang diinginkan. Bagian optik yang ketiga adalah diafragma. Diafragma di sini, di bawahnya meja preparat ini berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya. Jadi cahaya yang masuk itu intensitasnya diatur oleh diafragma. Bagian optik yang terakhir itu adalah cermin. Cermin atau reflektor ini fungsinya adalah untuk mengarahkan cahaya ke objek, sehingga nanti cerminnya bisa digerak-gerakkan ke atas ke bawah sesuai dengan keinginan agar diperoleh cahaya yang terang ke objek. Oke, lanjut ke bagian mekanik dari mikroskop. Yang pertama itu ada tabung. Tabung di sini ini menghubungkan antara lensa okuler dengan lensa objektif. Ada tabungnya ya. Di sini menghubungkan antara lensa okuler dengan lensa objektif. Yang kedua itu ada pegangan atau lengan mikroskop. Pegangan atau lengan mikroskop ini digunakan untuk membawa atau memindahkan mikroskop. Jadi kalau kita kemana-mana itu yang dipegang adalah lengan mikroskopnya ini. Ya. Bagian mekanik ketiga itu adalah meja benda atau meja preparat. Fungsinya itu adalah sebagai tempat untuk meletakkan objek yang akan kita amati. Meja benda atau namanya ini meja preparat. Fungsinya adalah untuk meletakkan objek atau preparat yang akan kita amati. Meja benda. Bagian selanjutnya adalah pegangan sedia. Pegangan sedia ini fungsinya adalah untuk menjepit sediaan, untuk menjepit pegangan sedia ini fungsinya adalah untuk menjepit preparat yang akan kita amati. Jadi nanti kan ada semacam kaca panjang. Nah, itu nanti fungsinya sebagai tempat meletakkan preparat. Nah, nanti kita jepit dengan pegangan sedia ini. Jadi pegangan sedia ini fungsinya adalah untuk menjepit preparat. Lanjut kita ke skrup pengarah halus dan skrup pengarah kasar. Apa bedanya, Bu? Kalau skrup pengarah halus ini untuk mendekatkan atau menjauhkan lensa objektif secara perlahan. Jadi, kalau yang halus ini mendekatkan secara perlahan ini ya. Nanti kalau bisa diputar-putar, nanti ini objektifnya ini lensanya ini nanti akan mendekatkan secara perlahan. Tapi kalau yang skrup pengarah kasar itu nanti akan mendekatkan atau menjauhkan objek itu secara cepat, jadi langsung cepat gitu ya. Tapi kalau halus itu nanti jatuhnya itu perlahan. Jatuhnya ini nanti lensa objektifnya itu mendekat ke preparatnya itu secara perlahan kalau pakai skrup pengarah halus. Kalau skrup pengarah kasar itu nanti langsung cepat gitu ya, langsung dekat ke preparatnya. Lanjut ke bagian kondensor. Kondensor ini fungsinya adalah untuk memfokuskan cahaya yang masuk. Ini kondensor ya. Kondensor ini fungsinya adalah untuk memfokuskan cahaya yang masuk. Ya. Sendi inklinasi fungsinya adalah untuk mengatur sudut tegaknya mikroskop. Ini sendi inklinasi mengatur sudut tegaknya mikroskop. Jadi kalau ini misalkan kurang melengkung, berarti nanti ini bisa diputar, maka otomatis nanti pegangnya ini akan agak semakin
menunduk gitu ya. Segi inklinasi. Ada kaki. Kaki ini untuk menyangga atau menopang mikroskop. Jadi ini sebagai dasarannya untuk mikroskop berdiri. Ini kaki mikroskop. Dan yang terakhir ini adalah revolver. Revolver ini fungsinya adalah untuk menempatkan lensa objektif. Nah, revolver ini fungsinya adalah untuk meletakkan lensa objektif. Jadi lensa objektif ini nanti bisa ada 3 kan ya. Ini nanti ada perbesarannya masing-masing. Bisa diputar, dipilih. Kita ingin pilih perbesaran berapa kali. Gitu ya. Nanti revolvernya ini yang kita putar-putar. Jadi revolver ini bisa diputar-putar untuk menentukan, untuk memilih lensa objektif mana yang kita pilih. Paham ya? Sekarang kita lanjut ke cara menggunakan mikroskop. Yang pertama itu adalah ambil mikroskop, siapkan mikroskop dengan tangan yang satu itu memegang bagian lengan mikroskop dan yang satunya lagi itu memegang alas mikroskop. Jadi istilahnya menyangga gitu ya, biar lebih kuat, biar mikroskopnya tidak jatuh. Ya. Yang kedua itu adalah meletakkan mikroskop di tempat yang kering, datar, dan cahayanya yang masuk itu cahaya cukup. Jadi cukup bercahaya gitu ya. Jadi letakkan di tempat yang kering, datar, dan cahaya yang cukup. Selanjutnya putar revolver. Posisikan lensa objektif perbesaran lemah berada pada satu poros dengan lensa okuler. Jadi harus satu poros ini ya. Yang atas lensa okuler, yang bawah ini lensa objektif. Jadi kita harus memilih dulu perbesaran yang lemah dulu. Baru nanti kalau sudah kita pilih, kita luruskan, kita poroskan dengan lensa okuler yang atas sampai terdengar bunyi klik gitu ya. Kalau sudah punya bunyi klik, baru kita memasang lensa okulernya. Lensa okulernya kita pakai dulu perbesaran yang sedang. Setelah kita pasang, kita lihat dulu sampai ada cahaya terang. Kalau sudah ada cahaya terang, maka kita mengatur diafragma dan cermin. Kita kalau sudah dimasukkan lensa okulernya, sampai kita lihat nanti sampai ada cahaya terang seperti ini, baru kita mengatur diafragma dan cerminnya, cermin dan diafragmanya untuk mendapatkan cahaya terang. Yang keempat, kita menyiapkan preparat di meja benda. Jepit dengan penjepit sedia yang ada di kanan kiri ya. Ini preparatnya kita taruh sini, kita jepit, baru kita atur fokus dengan cahaya dengan pemutar kasar dan pemutar halus. Jadi kalau sudah kita meletakkan preparatnya di meja benda dan dijepit dengan penjepit, baru nanti kita mengatur cahayanya dengan memakai pemutar kasar dan pemutar halus untuk memperoleh cahaya yang terang ya, yang jelas. Bila preparat sudah terlihat, jika memang sudah terlihat, untuk memperoleh gambar yang lebih jelas lagi bisa menggunakan perbesaran yang lebih besar lagi, misalkan 40 kali atau 100 kali dengan memutar revolver sampai terdengar bunyi klik gitu ya. Jadi revolvernya ini nanti kalau misalkan di awal preparatnya sudah jelas, baru nanti kita bisa memperjelas gambar dengan memperbesar lensa objeknya. Itu bisa dengan cara memutar revolvernya. Revolvernya ini bisa diputar sesuai dengan perbesaran yang diinginkan sampai terdengar bunyi klik. Nah, itu baru bisa didapatkan gambar dari objek preparat yang besar. Paham ya? Ini sudah Ibu siapkan tentang cara-caranya tadi. Ini caranya secara tertulis sudah ada. Unit 4 ini tentang mikroskop adalah materi terakhir dari modul 2. Jadi kalau misalkan masih ada yang bingung, bisa dibaca lagi. Kalau dibaca ternyata masih bingung juga, bisa tanya ke Bu Enji ya. Seperti biasa, bisa konsultasi melalui WA. Oke, saya akhiri. Cukup sekian, modul 2 berarti sudah berakhir. Kalau ada salah-salah kata, kalau misalkan Ibu Enji tadi menerangkan terlalu cepat, seperti biasa bisa dilakukan konsultasi melalui WA. Ibu akhiri, ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.